我等生前已为大理护驾官完就滚吧，还不快滚！当初大理与神水国交手，坐。我都比不过你。前来！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming Season 2 episode 4. Yang mana pada Sword of Coming Season 2 episode 4 ini menceritakan Ping'an yang sekarang sudah sampai di suatu kota. Akan tetapi di sini pun Zulu yang mendapat surat dari tuan mudanya semakin berniat untuk menghabisi Ping'an. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat pejabat Han masuk ke dalam kuil Dewa Kota dan mengatakan jika kekaisaran mengeluarkan dekret rahasia, yang mana itu berisi Dewa Gunung Sejati dan perairan dalam radius 1000 mil, penjaga sungai tanah, para dewa dari kuil penguasa kota serta kuil sipil dan militer harus membentuk formasi pengepungan di 4 penjuru. Dan mereka semuanya bersiap untuk mencegah dan membunuh seorang pria bersenjata pedang bernama Ah Liang. Serta jika ada yang ragu untuk maju karena takut pada musuh atau sengaja menyembunyikan kekuatannya, maka status kehormatannya akan dicabut dan namanya akan dihapus dari catatan resmi daerah. Di sini pun 3 dewa kota muncul mendengar itu, yang mana mereka adalah dewa kota perwira militer, dewa kota Hongzhou, serta dewa kota perwira sipil. Dan mereka siap untuk menghancurkan Ah Liang itu karena mereka sudah pernah gugur sekali dan sekarang mereka sudah menikmati dupa persembahan dari dinasti Li selama ratusan tahun. Pejabat Han pun memberitahu jika pengepungan kali ini adalah peluang emas bagi mereka semua untuk berprestasi. Karena sekarang pergerakan kavaleri dinasti Li ke arah selatan tidak terbendung. Dan setelah wilayahnya diperluas, maka akan tersedia posisi yang lebih baik dan tinggi bagi mereka. Sementara rombongan Ping'an pun sudah sampai di gerbang kota. Dan Bo Ping meminta agar mereka membeli 2 tusuk manisan saja setelah mereka sampai di kota. Sementara Ah Liang meminta Li Huai untuk segera turun dari keledainya. Sedangkan Zulu merasa lega karena roh gunung dan alam liar biasanya tidak bisa mendekati kota yang tertutup rapat. Terlihat penjaga di tempat ini menahan mereka saat akan masuk kota karena mereka harus memperlihatkan berkas kependudukan. Di sini pun Zuhe berniat membayar menggunakan beberapa tel perak untuk mengganti berkas kependudukan itu. Akan tetapi para penjaga ini menolak dan meminta mereka pergi. Dan jika mereka menghalangi lalu lintas di pos penjagaan, maka mereka akan dikenakan hukum cambuk 20 kali. Mendengar itu pun Zuhe bingung karena dirinya tidak tahu apa itu berkas kependudukan. Di sini pun Zulu langsung menjelaskan semua itu kepada ayahnya tersebut. Sementara dengan mudahnya Ah Liang masuk dan memberikan berkas kependudukan wilayah dinasti Li beserta 1 tel emas untuk bisa masuk. Dan terlihat Li Huai sangat kesal melihat kelakuan Ah Liang ini. Kemudian Ping'an pun memperlihatkan peta dan memberitahu jika mereka datang dari Kabupaten Longchuan dinasti Li. Dan Ping'an bertanya di mana mereka bisa mengurus berkas kependudukan. Namun di sini para penjaga itu langsung mengepung mereka karena peta geomantik kabupaten dan daerah ini hanya boleh diarsipkan dan disimpan secara rahasia oleh Biro Pemerintahan Provinsi. Terlihat Bao Ping sangat cemas karena merasa sudah tidak bisa kabur lagi. Akan tetapi di sini seorang bernama Cheng Sheng yang adalah wakil kepala pos Zhentao kota Hongzhou datang dan bertanya apakah tuan muda Lin Soyi juga ada di sini. Mendengar itu pun Lin Soyi langsung maju. Dan karena itulah mereka bisa masuk ke kota ini. Kemudian Cheng Sheng meminta mereka tidak mengambil hati karena para penjaga di depan adalah veteran yang sudah pensiun dari medan perang dan sifatnya kaku. Kemudian Cheng Sheng pun memberikan surat yang sudah dikirim ke pos Zhentao untuk mereka semua. Dan terlihat jika Bao Ping mendapatkan 3 surat, sementara Ping'an mendapat 1 surat. Terlihat Li Huai sedikit sedih karena dirinya tidak mendapatkan surat. Tak lama setelah itu Li Huai tambah kesal melihat Ah Liang yang juga datang ke tempat ini. Di sini pun Li Huai bertanya kenapa Ah Liang masih berani kembali. Dan Ah Liang hanya menjawab jika dirinya hanya khawatir saja.
Terlihat mereka pun langsung membaca surat mereka masing-masing. Dan Ping An berjanji jika ada kata yang tidak Ping An ketahui, maka Ping An akan bertanya pada Bao Ping. Terlihat Bao Ping sedikit kesal membaca surat itu karena kakak pertamanya begitu serius merawat kepiting kecil dan ranting pohon yang asal diambil oleh Li Bao Ping, namun dia kurang memperhatikan Li Bao Ping. Kemudian Li Bao Ping memberitahu jika kakak kedua Bao Ping juga menyebut Zulu, yang mana katanya dia melihat sendiri hal yang pernah mereka berdua ungkit, yaitu api Taiping yang dipakai dinasti Li dalam sistem suar untuk mengirim sinyal yang mana bentuknya seperti naga api yang panjang dan megah. Terlihat Zulu kepo, tuan muda keduanya itu bilang apa lagi. Dan Li Bao Ping pun meminta Zulu membaca itu sendiri pelan-pelan. Di sini pun ahli yang bertanya pada Zuhe, kenapa wajah Zulu hari ini berseri-seri dan lebih cantik dari biasanya. Setelah itu pun terlihat jika Cheng Sheng membawa mereka jalan-jalan ke pasar. Kemudian terlihat jika mereka membeli makanan di kedai makan di situ. Setelah itu, Li Bao Ping juga membeli manisan seperti di kota kecil. Kemudian mereka pun terus berjalan dan sampai di tempat yang mana mereka bisa berdoa dan memohon berkat di sini. Di sini pun Li Huai merasa jika tulisan tangan ahli yang sangat jelek bahkan lebih buruk dari Chen Ping An. Sementara Ping An menulis permohonan agar semoga aman di perjalanan. Kemudian ahli yang bertanya jika suatu hari Ping An berada di tempat terkenal dan melakukan hal yang sangat menarik perhatian, aksara apa yang akan diukir Ping An. Di sini Ping An pun mengatakan jika dia akan mengukir marganya sendiri. Mendengar itu pun ahli yang merasa jika itu sangat norak dan tidak sebagus aksara yang ahli yang ukir itu. Li Bao Ping pun mengatakan jika Ping An bisa mengukir nama Bao Ping juga. Di sini Ping An pun mengatakan jika dirinya bisa mengukir lebih banyak, maka Ping An akan mengukir nama gadis pujaannya. Di sini Li Huai terkejut karena ternyata Ping An menyukai seorang gadis. Dan terlihat Ping An merasa malu karena mereka semua mendengar itu. Kemudian Ping An bertanya ahli yang mengukir aksara apa. Dan ahli yang mengatakan jika aksaranya itu guratannya kuat, indah, tiada duanya. Bahkan jauh lebih unggul daripada Hauran dan Leici. Yang mana inilah kegarangan yang membuat pria kagum, wanita meleleh, serta langit dan bumi terguncang. Bahkan saat mengukir aksara, ahli yang membelah 12 lapisan awan badai dengan satu tebasan pedang. Kemudian terlihat Zulu marah saat Zuhe mengatakan jika Zulu memang melakukan kesalahan dalam pertempuran di puncak Gunung Cidun. Namun Zulu hanya tidak ingin ayahnya mati waktu itu. Dan terlihat Zuhe pun mengejar putrinya yang ngambek tersebut. Setelah itu pun terlihat mereka semua ke sebuah toko buku. Di sini Li Jin yang adalah pemilik toko itu pun mengatakan jika buku-buku di toko ini tidak bisa ditawar. Kemudian Bao Ping mengatakan jika dirinya sudah memilih sebuah buku. Sementara Li Huai menjatuhkan buku yang berjudul Tebing Besar Duan Sui, yang mana ada kekuatan berbentuk ikan di dalam buku tersebut. Li Jin pun mengatakan jika harga buku berjudul Tebing Besar Duan Sui itu adalah 9 tael 2 koin. Dan itu harus dibeli karena sudah dijatuhkan. Di sini pun Li Huai merasa jika Li Jin ini seperti ingin merampok uang. Akan tetapi Ping An pun langsung membelikan buku itu untuk Li Huai. Namun Li Huai harus berjanji untuk membacanya setelah dibeli. Kemudian saat berjalan pulang ahli yang bertanya kenapa Ping An tidak membeli buku itu untuk dirinya sendiri. Namun Ping An mengaku jika dirinya belum tahu semua aksara. Di sini Ping An bertanya kenapa pemilik toko buku itu sepertinya agak aneh. Namun ahli yang mengatakan jika dibandingkan orang ini, masalah yang sesungguhnya masih ada di belakang. Akan tetapi masalah itu tidak ada kaitannya dengan mereka semua. Kemudian ahli yang pun mengatakan jika toko buku ini tidak membuat boros. Karena yang membuat boros adalah kapal pesiar di Teluk Fusui. Li Bao Ping yang tahu tempat apa itu pun melarang Ping An untuk pergi ke tempat hiburan seperti itu. Dan terlihat Lin Soyi bingung harus ikut siapa. Kemudian Cheng Sheng memberitahu jika Teluk Fusui adalah tempat paling ramai di kota ini. Bahkan baru-baru ini ada festival lampion di tempat itu. Terlihat Li Huai terkejut melihat para wanita yang berada di atas perahu tersebut. Dan Li Huai yang polos pun bertanya kenapa para wanita itu berdandan seperti siluman rubah. Di sini ahli yang hanya mengatakan jika ini adalah arak bunga yang terkenal di kota Hongzhou. Kemudian Cheng Sheng memberitahu jika kota Hongzhou terletak di persimpangan 3 sungai. Dan para wanita perahu itu adalah rakyat sisa kerajaan Zhenshui yang telah runtuh di dinasti sebelumnya. Kemudian Kaisar dinasti Li mengeluarkan dekret kekaisaran yang melarang mereka naik ke daratan selamanya secara turun-temurun. Sehingga mereka hidup terumbang-ambing seperti ini.
Di sini pun Li Huai meminta Cheng Sheng untuk menceritakan kisah para wanita perahu yang mempesona itu. Dan Li Huai mengaku jika bukan hanya dirinya yang ingin mendengar, namun Ah Liang juga. Yang mana Li Huai ini bertanya untuk mewakili Ah Liang. Cheng Sheng pun mengatakan jika sebenarnya ini kisah yang menyedihkan. Dan Cheng Sheng memberitahu jika kota Hongzhou memiliki 3 sungai, tapi hanya ada 2 dewa sungai sejati. Dan kisah dewa sungai sejati yang terakhir ini berkaitan dengan leluhur para wanita perahu itu. Yang mana saat itu dinasti Li berperang dengan kerajaan Sensui. Namun kerajaan Sensui mengalami kemunduran dan hancur. Kemudian leluhur mereka melarikan diri tapi tidak mampu menyeberangi sungai dan seharusnya mati terjebak di kaki Gunung Cidun. Dan sebenarnya Dewa Tanah Gunung Cidun dulunya adalah Dewa Gunung Utara kerajaan Sensui kuno. Yang mana dia sangat setia dan diam-diam melindungi leluhur para wanita perahu yang melarikan diri. Akan tetapi hal itu memicu kemarahan Kaisar dinasti Li. Maka dari itu, dia memerintahkan keturunan klan mereka untuk menghancurkan sendiri patung emas Dewa Gunung dan menenggelamkannya ke dasar sungai. Bahkan dikatakan di buku bahwa Dewa Gunung yang tenggelam di sungai bagaikan ikan yang meninggalkan air dan naik ke daratan. Yang mana jiwa ilahinya tersiksa tanpa akhir tapi tidak bisa benar-benar dibuat mati. Kemudian ada seorang wanita yang mempertaruhkan nyawa dengan melompat ke dalam sungai. Dan dia mengambil bagian-bagian patung itu, menyusunnya kembali, kemudian menguburnya di Gunung Cidun sehingga menyelamatkan Dewa Gunung. Akan tetapi jiwa wanita itu tercerai-berai karenanya. Dan tak lama kemudian dia pun meninggal dunia dan melupakan kehidupan lampaunya setelah bereinkarnasi. Di sini pun Bao Ping tidak menyangka jika Weibo yang terlihat jahat itu ternyata orang yang baik. Terlihat Li Huai pun ingin sekali pulang ke penginapan. Akan tetapi ahli yang terlihat menolak karena dirinya belum minum arak bunga. Mendengar itu pun Li Huai berniat untuk pulang sendiri saja. Akan tetapi Cheng Sheng pun langsung mengantar Li Huai ini. Sementara terlihat jika Zuhe menemukan keberadaan Zulu yang tadi pergi sendiri. Dan Zuhe ini berniat meminta maaf kepada putrinya atas perkataan keras sebelumnya. Di sini Zulu mengaku jika dirinya hendak membeli belati untuk membela diri di jalan. Dan Zulu mengakui jika dirinya memang memandang rendah Chen Ping'an. Namun saat melihat kembali, Zulu juga tahu kenapa dirinya tidak sebaik Ping'an. Zulu juga teringat perkataan tuan mudanya yang bilang jika orang yang beruntung dapat menikmati hidup bahkan saat berbaring. Sementara orang yang kurang beruntung dilahirkan untuk menderita. Namun nasib Chen Ping'an cukup lumayan karena setidaknya dia tidak perlu meminta bantuan orang lain. Sementara Lin Soyi heran kenapa Ping'an begitu murah hati saat membeli buku padahal dia biasanya sangat pelit. Namun menurut Ah Liang, Ping'an juga tidak rugi dalam transaksi itu. Lin Soyi pun bertanya apakah buku tebing besar Duan Sui itu sangat berharga. Dan Ah Liang mengatakan jika buku itu sudah cukup lawas. Yang mana nilainya pasti mencapai beberapa ribu tael perak. Di sini Lin Soyi tidak tahu apakah uang benar-benar tidak berharga di dunia luar kota kecil. Dan ahli yang mengatakan jika emas dan perak di pasar mungkin menumpuk seperti gunung. Namun itu bisa dihabiskan hanya dalam sekejap mata. Lin Soyi pun sadar jika setiap orang mempunyai nasib sendiri dan kekayaan serta status tergantung takdir. Di sini ahli yang mengatakan jika mereka tidak bisa memilih kelahiran mereka, namun bisa memilih cara hidup. Dan mereka bisa memilih jalan mereka sendiri. Sementara Zulu memberitahu ayahnya jika menurut tuan mudanya ada cara untuk lepas dari status rendahan setelah mereka tiba di ibu kota dinasti Li. Dan mungkin Zulu bisa menjadi nyonya bangsawan setelah mengumpulkan cukup banyak prestasi militer. Di sini pun Zuhe meminta anaknya itu untuk meminta maaf kepada Ping'an nanti, maka masalah ini akan berlalu. Dan Zuhe ingin melihat pemuda bangsawan mana yang bisa menikahi putrinya setelah tiba di ibu kota dinasti Li nanti. Sementara semua orang pun sedang terpesona dengan wanita baru di perahu itu yang sungguh cantik dan menawan. Terlihat ahli yang pun sekuat tenaga untuk menahan hawa nafsunya. Namun melihat wanita itu pun, akhirnya ahli yang juga tergoda untuk bisa naik ke perahu itu. Di sini pun ahli yang akan memberi wanita itu sebuah emas jika wanita itu memilihnya. Terlihat wanita itu pun langsung menghentikan perahunya. Dan dia mengatakan jika dirinya memang menyukai emas, namun tidak menyukai ahli yang. Namun melihat Lin Soyi, wanita itu pun memperbolehkan Lin Soyi naik perahunya sendirian. Di sini ahli yang pun mengatakan jika anak ini tidak punya uang. Terlihat wanita itu pun mengembalikan emas tadi dan hanya menginginkan Lin Soyi. Akan tetapi perahu itu berjalan lagi karena Lin Soyi menolak untuk naik ke perahu tersebut. Di
Di sini ahli yang merasa jika Lin Xiaoyi sudah tidak tertolong lagi karena dikasih gratis tidak mau. Lin Xiaoyi pun bertanya apakah ahli yang menunggu wanita itu secara khusus. Dan apakah wanita itu masalah yang ahli yang sebut. Sementara itu, Bao Ping dan Li Huai pun diam-diam menuju ke toko buku itu lagi tanpa sepengetahuan Ping An. Dan Li Huai pun menggunakan seluruh hartanya untuk membeli buku yang sudah mereka incar. Namun saat sudah sampai pun, mereka merasa jika tempat ini sangat seram dan seperti ada hantu. Sementara terlihat jika pejabat Han yang sudah berada di sini mengatakan kepada Li Jin jika pria bertopi jerami itu sudah terjebak dalam perangkap maut dan semua jalur pelarian di timur, barat, selatan, dan utara telah diblokir. Dan Li Jin tidak perlu turun tangan karena ada juga penjaga dinasti Li yang berjaga. Yang mana Li Jin cukup mengawasi ahli yang dengan beberapa ikan cingming peliharaannya itu. Dan sebagai gantinya, Li Jin akan mendapatkan masa depan yang gemilang. Li Jin pun merasa jika ini masalah para petinggi. Sedangkan orang kecil sepertinya sudah puas jika bisa hidup tenang. Terlihat Liu Yu datang dan menyerang karena Li Jin terlalu berbelit-belit. Bao Ping dan Li Huai yang berada di situ pun terkejut melihat kejadian ini. Di sini pejabat Han pun mengatakan setelah urusan ini beres, meski dirinya tidak berani menjamin Li Jin menjadi dewa air sungai Chongdan, setidaknya pejabat Han bisa membuat kaisar mengingat nama Li Jin. Dan mendengar itu pun, Li Jin memilih resiko agar berhasil menjalankan misi ini. Terlihat Liu Yu langsung bergerak mendengar suara buku yang terjatuh akibat Li Huai yang terkejut. Di sini Liu Yu pun langsung mencari Li Baoping dan Li Huai yang ngumpet. Akan tetapi mereka tidak ada saat Liu Yu menyingkirkan tempat persembunyian mereka. Dan terlihat mereka diselamatkan oleh sosok seperti hantu agar terhindar dari dua orang itu. Sementara terlihat jika para penjaga pun sudah bersiap di segala penjuru untuk menghadang ahli yang. Dan Dewa Kota pun sangat ingin melihat serangan pedang lengkap dari Suruo kepada ahli yang. Terlihat ahli yang pun sudah berada di salah satu perahu. Dan ahli yang terus minum arak di tempat itu sambil ditemani para wanita. Namun seketika semua wanita itu menghilang saat salah seorang misterius datang. Dan orang ini bernama Suruo, yaitu pendekar pengembara keluargamu. Bahkan dia sudah lama mendengar tentang ahli yang sangat terkenal. Serta kedatangan Suruo ini adalah untuk belajar pedang dengan ahli yang. Terlihat ahli yang menyetujui itu karena kebetulan dirinya ingin tahu lebih banyak tentang dinasti Li. Dan ahli yang bertanya, sebenarnya dinasti Li ini dinasti yang seperti apa? Sementara di tempat lain terlihat jika Zulu sudah bersama Ping An. Dan terlihat Zulu memberikan manisan untuk minta maaf kepada Ping An. Akan tetapi Ping An pun menolak hal itu. Di sini Zulu pun ingin meminta maaf atas kejadian di Gunung Cidun. Akan tetapi tiba-tiba saja Zulu menyerang Ping An menggunakan tusuk dari manisan tersebut. Namun terlihat Ping An pun mampu mengunci pergerakan Zulu ini. Karena Ping An sudah tahu dari awal tentang niat Zulu. Terlihat Zulu bisa lepas dan kembali menyerang Ping An menggunakan tusuk itu. Akan tetapi Ping An bisa menghindar dan langsung memukul Zulu ini. Di sini Ping An tidak menyangka jika Zulu benar-benar ingin membunuhnya. Zulu pun mengakui jika saat di Gunung Cidun dirinya merasakan bahwa dalam hal temperamen atau keberanian dirinya tidak sebanding dengan Ping An. Ping An pun bertanya kenapa Zulu ingin membunuhnya. Dan Zulu mengatakan jika dia mengikuti pesan di isi surat dari tuan mudanya, yang mana di situ tersimpan pesan tersembunyi yang berisi jika Zulu harus membunuh Ping An untuk memperoleh dekret kekaisaran. Terlihat Ping An pun terus menahan serangan dari Zulu tersebut. Dan Zulu mengatakan jika Ping An adalah anak haram yang memiliki ibu dan dibesarkan tanpa ayah. Terlihat Zulu berhasil mengambil tusuk rambut Ping An dan menyerang Ping An menggunakan itu. Akan tetapi Ping An pun berbalik menyerang Zulu dan kembali mengambil tusuk rambut tersebut. Terlihat Ping An sangat marah saat Zulu mengatakan jika dirinya ingin Ping An seperti Liu Xianyang yang dihajar sampai mati oleh Ban San Yuan. Namun terlihat Ping An pun langsung membelokkan pukulannya. Dan jika bukan karena Bao Ping, maka Zulu ini pasti sudah mati. Di sini pun Zulu merasa jika seekor tikus kotor dari selokan seperti Ping An tidak pantas menyebut nama nona mudanya. Ping An pun tahu jika Zulu terus memancing Ping An untuk membunuh Zulu karena ingin membuat Zuhe tidak punya pilihan. Zuhe yang datang pun terkejut dengan kejadian yang dilakukan putrinya tersebut. Di sini pun Zulu meminta ayahnya untuk membunuh Ping An.
Karena dengan temperamen Bao Ping, jika dia tahu Zulu menyerang Ping An, maka meskipun tidak mati, namun dia pasti akan membuat Zulu cacat. Dan Zulu memohon kepada ayahnya untuk membunuh Ping An sebelum ahli yang kembali. Di sini pun Zuhi meminta putrinya itu untuk minta maaf kepada Ping An. Terlihat Zulu mengancam akan menghabisi nyawanya sendiri jika ayahnya tidak bertindak hari ini. Kemudian di sini pun terlihat perdebatan anak dan ayah tersebut. Dan pada akhirnya Zuhi meminta maaf kepada Ping An karena dia harus menuruti kemauan putrinya. Sementara Suruo pun meminta ahli yang untuk menghunuskan pedangnya. Dan terlihat jika Suruo mengeluarkan energi pedangnya yang besar. Akan tetapi ahli yang meminta Suruo kembali memasukkan pedangnya karena menurut ahli yang Suruo ini terlalu lambat. Dan terlihat jika perahu itu pun hancur karena Suruo memilih untuk menghunus pedangnya tersebut. Akan tetapi terlihat jika ahli yang menahan Suruo menggunakan pedang kayunya. Dan ahli yang mengatakan kenapa Suruo tidak bertanya lebih banyak tentang masa lalu ahli yang gemilang saja. Di sini pun Suruo meminta ahli yang melakukan dengan sesuka hati karena Suruo bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Sementara Zulu dan Zuhi terkejut melihat Ping An yang sudah mengeluarkan energi pedang. Dan terlihat Ping An pun sudah siap untuk menyerang Zuhi ini. Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming Season 2 episode 4 ini. Ternyata meskipun selama perjalanan bersama, namun Zulu terlihat masih menyimpan dendam kepada Ping An ya. Dan apakah Ping An akan menghabisi Zuhi tersebut? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming Season 2 episode 5. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.